Senin 20 Oktober 1986 menjelang pukul 4 sore di Bandar Udara Grozny terjadi tragedi yang memilukan dan paling konyol dalam dunia penerbangan, di mana pilot bertaruh dengan kopilot untuk mendaratkan pesawat dengan mata tertutup yang berujung dengan 70 penumpang termasuk 14 anak-anak tewas dalam kecelakaan tragis ini. Hai, berjumpa lagi di channel Yuka Dika. Setelah sebelumnya kita pernah membahas tentang kecelakaan pesawat Silk Air 185 di Sungai Musi yang diduga karena sang pilot bunuh diri. Buat kalian yang belum menonton, link kita cantumkan di deskripsi ya. Untuk kali ini kita akan membahas tragedi Russian Aeroflot Flight 6502. Tapi jangan lupa like and subscribe-nya ya. Kejadian ini terjadi pada 20 Oktober 1986 maskapai penerbangan komersil Aeroflot Flight 6502 yang saat itu melaju dari Sverdlovsk ke Grozny mengangkut total 94 penumpang dan beberapa kru di dalamnya. Entah mungkin karena sang pilot Alexander Kliuyev dan kopilot Gennady Zhirnov sedang merasa bosan, sang pilot dengan konyolnya melakukan taruhan dengan kopilotnya. Kopilot Gennady menantang pilot Kliuyev untuk melakukan pendaratan buta, di mana sang pilot itu tidak diizinkan untuk melihat ke arah landasan pacu saat pesawat hendak mendarat. Jika berhasil melakukan tantangan itu, secara otomatis sang pilot Kliuyev akan mendapat predikat pilot dengan profesionalisme tingkat tinggi. Menurut laporan, sang pilot melakukan pendaratan buta pada ketinggian 1.300 kaki atau tepatnya 2 menit sebelum pendaratan. Sang pilot sebelum melakukan pendaratan menginstruksikan teknisi pesawat untuk menarik tirai hingga menutupi seluruh kaca depan kokpit pesawat, sehingga dia tidak memiliki kontak visual dengan tanah. Dia yakin bahwa dia bisa mendaratkan pesawat itu dengan mata tertutup tanpa melihat ke darat dan hanya mengandalkan instrumen penerbangan. Atas kepercayaan diri itulah, Kliuyev sampai tak mengindahkan alarm darurat yang sudah berbunyi. Kemudian, pada ketinggian 62-65 meter atau 203-213 kaki, pengawas lalu lintas udara sempat mengirim pesan kepada Kliuyev bahwa pesawat akan mendarat dalam kondisi tak stabil. Tetapi, pilot bersikukuh mengabaikan peringatan kedekatan tanah dan tidak mengikuti arahan yang disarankan pihak pengawas lalu lintas udara. Dia tetap ngotot ingin melanjutkan pendaratan dalam kondisi buta. Beberapa saat sebelum mendarat, teknisi pesawat melompat ke depan kapten membuka tirai. Ternyata mereka sudah melewati landasan pacu, tapi sudah terlambat. Mereka hanya beberapa meter dari tanah. Roda mendarat di landasan pacu dengan kecepatan 280 km per jam. Lebih buruk lagi, mereka berada di tanah yang tidak rata. Sayap kiri robek dan pesawat terbalik. Disusul ledakan sambil meluncur lebih dari 60 meter sebelum berhenti. Puluhan penumpang terjebak dalam kobaran api. Kopilot Gennady Zhirnov yang selamat dari kecelakaan itu bergegas untuk mulai membantu penumpang meskipun dia sendiri mengalami luka-luka. Menurut saksi mata, dia berusaha mati-matian menyelamatkan penumpang, berulang kali keluar masuk pesawat yang terbakar sebelum akhirnya jatuh pingsan. Tak lama kemudian, ia terkena serangan jantung dan meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit, sedangkan sang pilot Alexander Kliuyev selamat. Petugas pemadam kebakaran yang sedang bertugas di bandara tiba di lokasi dengan sangat cepat. Mereka hanya membutuhkan 1,5 menit untuk mulai menyelamatkan penumpang dari kobaran api dan asap yang pedas. Petugas pemadam kebakaran harus melawan api dan asap sambil mencari korban selamat di antara puing-puing dan mayat yang terbakar. Mayat berjatuhan menimpa para petugas pemadam kebakaran saat mereka menyisir pesawat terbalik itu untuk mencari korban selamat. Meskipun upaya heroik para petugas pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan beberapa penumpang, kebanyakan dari mereka akhirnya meninggal kemudian. Polisi segera tiba di tempat kejadian dan menutup pesawat.
Intelijen Soviet segera menyusul untuk memastikan detail mengerikan tentang kecelakaan itu tidak bocor ke publik, karena menyensor informasi adalah praktik biasa yang dilakukan Soviet. Di sela melakukan evakuasi, petugas pemadam kebakaran bernama Fraigin menyempatkan diri memotret pesawat yang terbakar. Dia berkata, "Saya tidak hanya menyeret mayat keluar dari pesawat, tetapi saya juga mencoba mengambil foto dari tempat kejadian sebanyak mungkin. Saya pikir foto-foto itu nantinya akan sangat berguna untuk penyelidikan penyebab kecelakaan." Namun, agen intelijen Soviet di tempat kejadian menghentikan petugas pemadam kebakaran itu dan mengambil film dari kameranya. Untungnya, satu film yang telah digunakannya sebelum selamat, Fraigin menyerahkan film itu ke rekannya dan menyuruhnya menyembunyikannya. Berkat Fraigin, foto-foto kecelakaan itu berhasil disebarluaskan. Liyuev diadili di pengadilan tertutup dan tidak boleh diliput oleh media. Selama persidangannya, dia tampak sangat dingin dan tidak menyesal. Dia bahkan mengatakan dalam kesaksiannya bahwa peristiwa itu semua karena taruhan. Dia dihukum karena kelalaian berat dan melanggar setiap aturan utama sebagai pilot. Entah bagaimana dia hanya menerima hukuman 15 tahun dan dibebaskan setelah 6 tahun. Semoga informasi tadi dapat menjadi pembelajaran bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak membahayakan dan merugikan orang lain. Jangan lupa like and subscribe ya.